Selamat malam, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kembali lagi bersama saya Niki di acara Live and Mature atau dikenal dengan Lamar. Acara ini akan hadir setiap hari Jumat di minggu pertama dan ketiga. Acara ini tentunya juga syarat dengan Dharma. Maka dari itu teman-teman jangan lupa bunyikan loncengnya untuk terus mengikuti acara kita dari sini. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman nggak kenal, apalagi kalau orang CDR. Ya, di sini adalah narasumber kita itu senior di CD ya. Sudah 18 tahun dia di CD nih. Nah, kira-kira siapa nih bagi teman-teman yang udah sering ke CD? Oke, akan saya kenalkan aja langsung. Narasumber kita adalah Dr. Randus Hartawan Setiawan APT. Ya, beliau adalah ex-CEO PT Sabah Indomedica. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pensiun yang healthy dan wealthy. Nah, ini kita ngomongin pensiun nih, aduh, bener-bener itu mungkin impian orang ketika udah tua nih ke depannya ya. Oke, mungkin kita akan langsung saja sambut narasumbernya. Halo, Namo Budaya kok. Namo Budaya, Selamat Niki. malam. Selamat malam. Oke, mungkin kalau dari saya kok, saya baru tahunya Koko sebagai ex-CEO nih ya kok. Tapi bisa gak sih Koko ceritain background Ko Hartawan sendiri itu? Biar kita sama-sama tahu nih kok. Oke, mungkin saya bisa cerita tentang pribadi dulu ya. Boleh kok. Ya, saya ini orang Palembang, lahir di Palembang, Niki. Suka makan pempek ya kok berarti? Nah, karena keluarga saya juga produsen pempek. Oh, produsen pempek. Yes, saya lahir dari keluarga yang biasa aja. Ya, orang tua saya tadi yang seperti saya bilang, itu pengrajin pempek. Jadi pengusaha kecil-kecilan ya kita pembuat makanan khas Palembang ya, ada pempek, kemplang, kerupuk kan gitu ini ya. Nah, itulah yang menjadi ini mata pencarian orang tua saya di dalam menjalankan kehidupan sebelumnya ya untuk menghidupin kita anak-anaknya. Iya. Nah, kalau saya bicara masalah pendidikan, saya dari SD, SMP, kemudian saya nggak masuk SMA loh Niki. Saya masuknya SAA. SAA itu singkatan Sekolah Asisten Apoteker atau nama lainnya itu SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Ya, jadi ya memang ditargetkan setelah itu kan bisa kerja di apotek. Nah, itu semuanya dari SD, SMP, SAA atau SMF ini saya selesaikan di Palembang. Kemudian setelah itu saya sempat kerja sebentar di apotek, tapi karena gajinya sangat kecil, makanya saya putuskan ya kayaknya saya nggak bisa deh terus-terusan kerja di apotek seperti itu dengan gajinya cuma segitu. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan kuliah ke Fakultas Farmasi di Jakarta. Jadi saya pada waktu itu lanjut ke Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus di Jakarta. Dan tahun 91 saya menyelesaikan pendidikan apoteker saya. Cukup lama sih. Oke, abis dari apoteker tuh kok, saya ada dengar kalau nggak salah Ko Hartawan itu pernah jadi sales ya kok ya. Nah itu dan terakhir nih yang saya kenal, waktu saya kenal Ko Hartawan belum lama udah jadi CEO aja nih kok. Tapi saya taunya dulunya pernah jadi sales. Nah gimana sih kok transformasi dari sales bisa jadi CEO? Nah apalagi nih dari apoteker ya, jadi sales lagi kan awalnya ngeracik nggak banyak ngomong ya, mainnya tangan ya, bukan mulut. Tiba-tiba bisa ngomong lagi kan jualan. Oke, terima kasih Niki. Ya sebetulnya kalau kita bicara transformasinya bukan cuma dari sales tadi yang seperti Niki sampaikan kan, bagaimana saya yang seorang lulusan apoteker bisa bertransformasi menjadi seorang sales. Ya kan gitu ini ya. Ya, karena pada waktu saya lulus apoteker, saya berpikir kalau saya melanjutkan pekerjaan apoteker saya di pabrik obat ya, bagian riset ya, R&D ataupun bagian quality control atau bagian production ya, bagian produksi ya, kehidupan saya kayaknya gitu-gitu aja gitu ini ya. Makanya saya men-challenge diri saya, mau keluar nggak dari comfort zone yang ada ya. Makanya saya men-challenge diri saya, ayo berani nggak untuk jadi sales ya. Nah makanya saya pada waktu itu lulus ya, saya lulus dengan nilai yang cukup baik lah, hampir yang terbaik di kampus saya. Cuma pada waktu itu saya putuskan nggak melamar ke pabrik obat. Saya memutuskan untuk melamar ke perusahaan-perusahaan pemasaran. Ya makanya pada waktu itu selesai saya menjalankan wajib kerja karena tahun 91 saya sebagai apoteker, kemudian
aturan di negara kita pada waktu itu ya semua apoteker tuh wajib jadi pegawai negeri dulu, menjalankan wajib kerjanya 3 tahun Niki. 3 tahun. Ya, jadi saya sempat jadi pegawai negeri 3 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung. Daerahnya Ahok ya, mungkin kalau ingat Belitung ingat Ahok ya, gitu nih ya. Saya sempat di 3 tahun di sana jadi pegawai negeri, tapi setelah itu saya putuskan berhenti, selesai wajib kerja saya dan saya balik ke Jakarta. Nah, pada waktu saya ke Jakarta, saya mencari pekerjaan sebagai sales. Ya kan gitu ini ya, karena saya ingin menantang diri saya, bisa nggak sih? Ya kan gitu ini ya. Nah, ternyata ya saya cukup tertantang. Ya kan gitu, bagaimana saya yang orang yang nggak terlalu banyak ngomong pada waktu itu tapi ya bisa menjadi seorang sales yang baik. Ya kan gitu. Nah, ternyata ya sales itu bukan sesuatu yang apa istilahnya, kalau orang bilang oh saya nggak mau bakat jadi sales, ternyata sales itu ya profesi yang bisa dijalankan kalau kita mau belajar, kita bisa merubah diri kita gitu ini ya. Ya, nah dengan menjalankan itu pelan-pelan saya bisa menjadi sales yang baik dan sukses. Ya, makanya waktu saya kerja dalam waktu 2 tahun aja saya udah bisa menjadi ya salah satu manajer di perusahaan saya di bagian penjualan. 2 tahun. Ya kan gitu ini ya. Ya jadi cukup menarik sih ininya. Nah kalau Niki tanya bagaimana transformasi menjadi CEO, ya itu hal yang beda lagi. Ya karena setelah saya bekerja hampir 5 tahun, kemudian saya putuskan untuk membuka usaha sendiri. Tapi usaha yang saya buka ini ya masih ya inilah masih self employee ya, semua saya kerjain sendiri, anak buah juga masih sedikit kan gitu ini ya. Nah baru pada tahun 2005 ya 2005 ya awal 2005 saya dan beberapa teman saya join membuat perusahaan distribusi yang berskala nasional. Ya, dan pada waktu itu saya ditunjuk oleh teman-teman saya untuk bisa menjadi pimpinan atau ya mungkin istilah kerennya CEO ya di perusahaan tersebut. Cuma ya mungkin nggak bisa dibayangkan CEO itu mentereng karena pada waktu itu kita sangat terbatas sekali. Kita perusahaan yang baru dibuka, modal terbatas, kemudian SDM juga masih sedikit. Kalau saya tempelin istilah CEO kayaknya ini sekali ya, terlalu over banget kan gitu ini ya kan. Ya, itu yang saya jalanin. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana untuk mentransformasinya, ya kan dari sales menjadi CEO kan gitu. Itu banyak sekali tantangannya Niki. Karena kenapa? Karena pada waktu jadi sales kan kita lebih banyak pekerjaan lapangan kan. Bagaimana kita membangun relationship dengan customer, bagaimana kita bisa melihat kebutuhan customer, bagaimana kita bisa menawarkan solusi produk kita ke customer kan gitu ininya. Kan lebih banyak konteksnya ke luar. Betul. Nah, tapi begitu kita ditunjuk sebagai CEO, ya kan yang diurusin kan bukan cuma urusan penjualan, betul ya? Walaupun penjualan itu yang nomor 1 kan, tanpa penjualan perusahaan nggak akan bisa jalan kan? Benar. Iya, tapi kita banyak hal yang mesti kita urusin. Ya kita harus bicara, yang paling penting perusahaan kan pastinya adalah masalah keuangan, accounting, pajak. Ya kalau kita bicara masalah supply chain kan, bagaimana ekspor impor, kemudian pengadaan barang, forecast barang kan gitu ininya, semua harus kita pelajarin. Kemudian yang lain kita mesti belajar apa? HRD, recruitment, gimana untuk pelatihan program kan gitu ininya. Ya kita belajar juga sistem manajemennya, bagaimana membuat struktur perusahaan yang baik, membuat sistem perusahaan, support sistem yang baik kan gitu ini ya. Jadi sangat-sangat banyak sekali yang hal mesti dipelajari. Ya, tapi saya bersyukur bahwasanya ya dengan berjalan waktu, kemudian saya juga mau belajar kan gitu ini. Saya bisa pelan-pelan belajar dan menerapkan itu sampai sekarang ini perusahaan saya cukup established. Ya dari segi sistem, support sistem kan gitu ini ya, semua udah baik sekali. Ya kan gitu ini ya. Keren deh kok ceritanya ini. Bener-bener kaget sih ya. Bagaimana seorang apoteker awalnya yang ya kita ngerti lah kok, jangankan apoteker, orang yang back office. Ya kan selalu back office ya. Ngomong di depan aja suka sulit ya. Ini bisa jadi sales, bahkan bisa dalam 2 tahun jadi sales manager lagi kan. Wah, ini bener-bener kalau bukan orang sembarangan lah kok, memang orang Sydney ya. Nah ini benar-benar keren deh ya kalau deh.
dan juga bisa ngerti semuanya, mempelajari semua mekanisme manajemen ya salah satunya ya. Betul. Itu benar-benar. Ya mungkin ya tadi kau bilang CEO terlalu ini. Ya mungkin awal-awal perusahaan biasanya kalau masih kecil memang agak serabutan ya kok. Pelan-pelan semakin besar baru semakin distrukturkan dengan baik. Nah itu yang Yes. saya setuju dengan Niki. Karena waktu awal kita itu strukturnya apa adanya. Apa adanya. Karena kenapa? Karena ya memang modalnya kan terbatas. Kemudian SDM juga kita mau gaji orang-orang yang high quality, yang high level gitu, kan nggak cukup juga kan? Iya, budgeting ya. Iya, jadi kita ya karyawannya ini employee-nya juga apa adanya, ya yang mana bisa kerjain dulu, Benar. ya kan gitu ini ya. Tapi dengan berjalannya waktu tadi seperti yang Niki sampaikan, bahwasanya ya kita bisa memperbaikin kan struktur ideal itu seperti ini loh, ya kan. Jadi mulai kita tambahin, begitu kita punya kemampuan keuangan, kita tambahin SDM-nya di sini, tambahin lagi untuk memenuhi struktur tersebut, ya kan gitu ini ya. Ya syukur sekarang ini struktur yang kita bentuk itu sudah hampir terpenuhi semuanya, ya. Karena ya saat ini usia perusahaan saya sih udah masuk ke tahun 20. Tahun Ya. 20 ya. Jadi udah 19 tahun masuk ke tahun 20. Dan saat ini udah berkembang dari cuma 6 cabang di seluruh Indonesia, sekarang udah jadi 32 cabang nih. Ya, awalnya kita bangun perusahaan ini cuma dengan 25 karyawan ya, dengan 25 pegawai. Sekarang kita udah punya hampir 650 karyawan. Wah, Iya. mantap nih kok. Ya, jadi ya saya cukup bersyukur lah dengan apa yang pencapaian yang sudah saya capai sampai saat ini. Nah, mungkin kalau tadi Koko sempat mengatakan nih, waktu awal-awal sampai sekarang, sekarang kan udah semua terstruktur, udah terbentuk ya kok. Dan boleh tahu gak sih kok, nah kan pensiun nih kok. Pensiun itu awal terlintas kepikiran itu waktu usia berapa sih kok? Tiba-tiba, contoh nih lagi kerja di umur berapa? Mau pensiun nih kayaknya nih di umur sekian gitu. Apa sih tiba-tiba terlintas? Oke, sesuai dengan ini ya, topik yang kita bawakan pada malam ini adalah pensiun yang healthy and wealthy ya, Niki ya. Betul. Bagaimana ya kita sehat dan punya harta, Ya. ya kan gitu ini ya. Ya, jadi kalau ditanya kapan sih saya terbersit seperti ini ya, saya cuma berpikir gini, kalau pensiun itu ya harus yang healthy. Yes. Sehat. Setuju. Jangan sampai kita sudah umur 65, 70 baru pensiun kan gitu ini ya. Udah nggak sehat mau ngapain lagi kan gitu ini ya. Makanya pada waktu itu saya berpikir ya kita harus bisa pensiun secepat mungkin. Secepat. Ya kan gitu ini ya, supaya kita bisa pensiun dalam kondisi yang masih sehat. Prima ya. Iya, jadi kita masih bisa melakukan apapun yang kita mau lakukan. Ya kan gitu. Jangan sampai kita udah pensiun tapi nggak tahu ini tubuh kita nggak mendukung lagi, betul nggak? Benar-benar. Ya. Kemudian yang satu lagi ya selain sehat tapi juga harus wealthy. Karena jangan sampai kita pensiun kita nggak punya financial yang cukup, betul nggak? Ininya kita harus punya wealthy yang cukup kan? Ya wealthy yang cukup seperti apa? Ini yang selalu saya sampaikan. Bahwasanya wealthy yang cukup kita pensiun itu kita udah punya persiapan di mana kalau pensiun kan kita udah nggak punya aktif income lagi, betul nggak? Yes. Betul. Nah, kita bagaimana kita di masa pensiun itu punya passive income yang bisa mencukupin semua kebutuhan kita di masa pensiun tersebut. Jadi wealthy bagi saya ya bukan sesuatu yang over sekali, yang kayak ini sekali kan gitu, yang berlebihan sekali, tapi setidaknya bisa memenuhi kebutuhan pada masa pensiun. Jadi kita nggak tergantung dengan orang lain kan, ya kan gitu ininya. Jadi ya konsep pensiun yang healthy dan wealthy ya seperti itu sih ini ya. Waktu itu kepikirannya kapan kok tiba-tiba, aduh saya mau pensiun nih gitu? Kalau pensiun itu kepikiran sudah sejak lama, ya kan gitu. Cuma saya mentargetnya kapan kan gitu ininya. Oke, boleh. Ya. Targetnya? Ya awalnya saya mentargetkan ya sebisa mungkin saya tadi seperti topiknya kan healthy kan, sedini mungkin, secepat mungkin. Ya kan gitu ini. Pada waktu itu saya mentargetkan 50-an awal untuk bisa pensiun sebetulnya. 50-an awal. Iya. Cuman realitanya kok berhasilnya. Nah, ini saya baru realitanya, realisasinya nih. Iya. Baru di per 1 April tahun ini. 1 April kemarin. Jadi saya mencanangkan 50-an awal, ternyata saya
baru bisa merealisasikan untuk pensiun tuh di 50-an akhir. Oh. 59 tepatnya. Ya kan? Oke. Ya, kendalanya kenapa? Ya, kita kalau kita ingin pensiun, selain memang persiapan diri kita sendiri, ya, tapi kita juga kan kita harus mikirkan, ini kan perusahaan kita sendiri kan, bagaimana ya kita bisa mempunyai kader atau pengganti kita, suksesor kita ini yang memang bisa meneruskan, ya apa yang udah kita rintis kan, Benar. gitu ini ya. Ya makanya saya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mencari suksesor saya. Apalagi yang seperti Niki tahu kan, kita sempat di ya pandemi selama 3 tahun kan, ya makanya itu semakin memanjang kan gitu ini. Nah itu yang terjadi sih sebetulnya. Berarti salah satu mundurnya juga karena kondisi COVID kemarin itu. Betul. Tapi perusahaannya ketika COVID itu terganggu gak sih kok secara omset segala macam? Nah, ini balik lagi sih Niki, karena sebagian orang kan berpikir, wah kalau perusahaan di bidang kesehatan pastinya nggak terpengaruh selama pandemi kan, betul nggak? Iya. Nah ini pemahaman yang salah sebetulnya. Ya karena di perusahaan saya walaupun bergerak di bidang kesehatan, tapi kan kita ini menjual produk-produk untuk lab kesehatan, lab klinik istilahnya, di mana marketnya itu adalah untuk pasien-pasien yang perlu pemeriksaan darah, ya baik pasien yang check up maupun pasien yang di rumah sakit yang memerlukan pemeriksaan darah kan sebagai pendukung diagnosenya dokter, ya kan gitu ini ya. Niki bisa bayangkan nggak pada waktu pandemi kemarin, kira-kira pasien check up mau datang nggak? Nggak mau sih, karena takut ya. Iya kan? Takut. Mereka mau check up nanti dapat bonus kan, gitu nih ya. Kemudian ya pasien yang dirawat di rumah sakit juga sama kan. Kalau nggak terpaksa sekali mereka nggak akan mau dirawat di rumah sakit kan. Benar. Jadi ya secara regular bisnis kita juga turun jauh, ya kan gitu nih ya. Nah tapi ini cepat kita antisipasi. Bagaimana untuk menutupin penurunan ini? Karena kalau ini nggak diantisipasi kasih karyawan kan, nanti gajinya dipotong atau juga terjadi pengurangan karyawan kan gitu nih ya. Makanya kita cepat mencari antisipasinya. Ya karena kita lihat apa sih kebutuhannya? Ya ternyata butuhnya di produk-produk COVID kan, gitu nih. Kita cari produk COVID. Nah ternyata produk COVID ini yang bisa menutupin penurunan di regular bisnisnya kami pada waktu itu. Sehingga ya di masa COVID itu sendiri mungkin banyak perusahaan yang minus growth atau mungkin ya penurunannya kan besar sekali kan gitu ininya kan. Tutup lah ya. Iya. Apalagi untuk bisnis tertentu mungkin ya parah sekali sampai tutup kan. Iya. Tapi di kita dengan kita jalankan yang rutin, yang walaupun terjadi penurunan tapi kita antisipasi dengan produk-produk COVID, kita masih tetap bertumbuh. Ya, jadi tetap growth walaupun di masa COVID. Keren sih ini ya. Oke, mungkin Niko ketika tadi Koko bilang nih mencari penggantinya ya, khususnya ketika pensiun itu kan nggak mudah ya, semua waktunya lama. Nah, terkadang Niko sebagai contoh saya, kita kan namanya di perusahaan terkadang ada orang tuh yang punya manner ya, kayak, gue sebagai direktur nih, ketika pensiun nggak mau pensiun dulu. Kenapa? Karena dia takut kehilangan jati diri sebagai direktur segala macam. Ya mungkin itu salah satunya kayak karena dia udah punya kemelekatan lah kurang lebih ya. Bahkan jabatan kan dimelekati oleh orang-orang kok. Nah ini kalau kok bisa melepaskan sebegitunya dan didelegasikan ke orang itu, gimana sih kok caranya? Ya balik lagi seperti Niki bilang kan, ininya kita melekat nggak sih dengan posisi itu? Benar. Ya karena kalau kita melekat dengan posisi itu akan menjadi suatu toolsnya kita. Maksudnya ini kita menjadi pride-nya kita kan gitu nih ya. Kita adalah pimpinan perusahaan, CEO kan gitu nih ya. Ya akhirnya kita melekat dengan itu, kita butuh pride yang tinggi. Akhirnya kita susah untuk melepas itu, betul nggak? Ya. Nah tapi kalau kita sudah sadarin, maksudnya ya hidup ini apa sih yang kita cari kan? Apakah kita mencari cuma pride aja terus seperti itu kan, tapi kita mencari hal yang lain. Ya dimana kan kita juga butuh waktu untuk kehidupan kita pribadi, hal yang lain yang mau kita lakukan kan gitu nih ya. Ya makanya pada waktu itu saya punya target, ya saya harus bisa pensiun, saya harus bisa
mencari orang yang pas untuk menggantikan saya. Ya, supaya kenapa? Supaya saya bisa punya waktu untuk ya memikirkan apa sih yang mau saya lakukan dalam kehidupan saya setelah ini. Ya kan gitu nih. Karena kalau kita kerja terus, ya kan walaupun saya sebagai owner, tapi kan saya sebagai profesional juga kan pada waktu menjalankan perusahaan, ya waktu saya juga pasti akan cukup tersita di sana kan. Ya kan gitu ini ya. Nah, dengan kita udah punya target yang jelas apa yang mau kita lakukan, jadi melepas itu bukan sesuatu yang berat. Ya karena memang kita nggak punya ya, ini kita bukan berambisi mau punya kedudukan itu selamanya kan gitunya, tapi ya kita menjadikan itu tools kita aja lah untuk menjalankan kehidupan, dan kita tahu kapan harus berhenti gitu nih. Berarti sekarang berapa lama sih kok kemarin proses pembelajaran atau pendidikan untuk orang yang kok bakal percaya untuk delegasikan ini? Ya yang gantiin saya sih udah masuk dari tahun lalu sih sebetulnya. Ya kemudian ya saya juga melihat ya dari segi karakter maupun kinerja semua cukup bagus dan hampir sama lah atau mungkin lebih dari saya, makanya ya that's okay lah kan untuk kita serahkan. Jadi dengan begitu kita juga punya confident ya, percaya diri bahwasanya ya kita serahkan perusahaan ini tetap pasti akan jalan. Ya, ini kan gitu. Bukan posisi sembarangan nih kok. Betul. Ya kan? Ini benar-benar posisi krusial ya bagi perusahaannya. Betul. Karena ini nahkodanya perusahaan ya, nahkoda kapalnya kan. Kalau salah nahkoda bisa tenggelam dong kapalnya enggak ya? Kan? Ya mungkin saya juga sering dengar ada perusahaan tuh ketika ganti bos ya, atau entah turun ke anak atau kemana, tiba-tiba mekanismenya berubah lagi. Ya kan, karena mereka punya prinsip atau visi misi yang berbeda lagi kan. Nah, itu berarti benar-benar harus dijaga dengan baik ya. Betul. Serah terimanya bagaimana. Yang penting penggayaan di awal pelatihan itu juga cukup ya memakan waktu lah ya, karena itu sangat sulit ya. Ya karena di perusahaan saya kan sudah cukup established, dimana kita udah perusahaan kita udah sudah tersertifikasi ISO. ISO. Ya kita juga ada Departemen Quality Management Systemnya yang maintain sistem yang ada, ya kita ada punya support system menggunakan software tertentu kan gitu nih ya. Jadi ya kita udah punya rule yang jelas ya kan gitu ini ya. Ya kalaupun ada perubahan biasanya sih nggak akan terlalu banyak lah, karena kan memang sudah dibangun support system, semua sudah berjalan dengan baik. Oke. Mungkin sekarang ini kok hartawan boleh tahu gak sih kok? Uang punya, waktu punya, semua udah punya lah kok ibaratnya. Sekarang tujuan hidup kok apa sih kok? Oke. Kalau ditanya tujuan hidup apa sih? Iya. Tadi Niki bilang uang punya. Iya. Oke lah, mungkin saya setuju karena memang sudah saya persiapkan ya. Sejak awal kan gitu ininya. Kemudian ya kalau waktu ini masa transisi Niki. Ya karena saya kan masih ini. Kalau udah lepas semua, ya saya akan punya waktu lebih. Ya kan gitu ininya. Nah pertanyaannya mau ngapain setelah itu kan? Ininya banyak hal yang saya mau kerjakan. Ya pertama ya saya mau nikmatin hidup juga. Ya kan? Nikmatin hidup. Mungkin ya saya akan banyak traveling juga. Karena kan selama ini kalau mau traveling masih terbentur dengan waktu kerja. Ya kan gitu ini ya. Nah ini paling nggak mungkin ya akan lebih banyak lah traveling dibanding pada waktu masa kerja. Kemudian yang lain ya kita bisa gunakan waktu ini untuk dengan keluarga. Ya kan selama ini mungkin kan waktu kita terbatas ya. Dengan keluarga kan gitu ininya. Kita akan lebih banyak waktu dengan keluarga. Kemudian hal yang lain ya, kita juga bisa menggunakan waktu kita ini untuk bagaimana untuk bisa membantu orang lain. Ya karena saya sangat concern sekali ya bagaimana untuk orang-orang juga bisa punya kehidupan yang sama. Ya dengan apa yang udah saya capai. Ya kan gitu ininya. Nah ini yang jadi salah satu tujuan saya adalah bagaimana ya saya bisa berkontribusi untuk bisa sharing ya, bisa memotivasi orang ya, ataupun bisa pendampingan coaching itu untuk supaya orang bisa menjalankan kehidupan yang baik. Itu sih Niki.
Oke, iya, di sini kita juga lagi ngadain ya kok ya untuk pelatihan entrepreneur yang akan siap. Ya mungkin salah satunya pencetusnya kok hartawan nih kalau saya lihat-lihat kayaknya. Ya, itu program kita beberapa tahun yang lalu sih. Oke. Nah mungkin kalau saya lihat nih kok dari tadi saya ngerangkum cerita ya dari yang kok ceritakan ini. Saya kepikiran adalah perbedaan antara bos sama leader ya. Mungkin kalau saya lihat boleh gak sih kok ceritain dari kok hartawan tuh leader sama bos itu perbedaan seperti apa? Ya sebetulnya kalau kita bicara bos sama leader, ya banyak sekali sih ya di sosmed gitu nih ya. Cuma saya bicara dari versi saya aja. Oke, Ya kan gitu nih, apa yang saya udah terapkan sebagai leader. Ya saya menjalankan posisi saya sebagai pimpinan, role saya sebagai pimpinan, tidak sebagai bos. Oke. Kalau bos itu kan biasanya ya lebih banyak ordernya, lebih banyak perintah, semua mesti jalan kan. Ganti nih. Iya. Ganti nih. Saya nggak mau ini, nggak mau. Maunya apa? Nggak mau aja. Betul. Nah, saya sih lebih banyak untuk mendampingin, ya kan gitu. Bagaimana kita bisa menjadi teman bagi mereka, ya kan gitu ininya. Ya, bagaimana kita bisa mencari solusi bersama terhadap masalah yang ada, ya kan gitu ini ya. Ya, memang untuk itu juga cukup berat nih Ki. Karena kenapa? Kita bisa melakukan hal seperti itu kalau kita banyak tahunya, betul nggak? Benar. Kalau kita nggak banyak tahunya, ya udah jadi kayak bos kan. Pokoknya tahunya saya ini selesai, ya kan gitu Udah ini nggak ya. tahu, tidak mau tahu. Iya, pokoknya sebagai bawahan udah tinggal ngikut aja lah kan gitu ini ya. Nah, tapi itu yang nggak saya lakukan. Saya banyak belajar dari situ juga saya tahu kan. Oke, kalau ada masalah kita duduk bareng, ya kan gitu ini ya. Kita cari solusi apa yang ada kan gitu ini ya. Jadi dengan kondisi gitu, ya kita tidak hanya cuma bisa menyuruh orang, tapi bagaimana kita mendampingin, kita bergerak bersama, ya kan gitu ini ya. Dan hal yang lain bagi saya sih, di dalam suatu perusahaan itu, kita tidak melihat hierarki kerjanya. Ya hierarki kerja itu hanya pada waktu kita bekerja. Kan semua ada hierarkinya kan, ada atasan, ada supervisornya, ya kan, ada manajer, supervisor, ada bawahannya kan gitu ini ya. Itu pada waktu kerja. Ya tapi dalam pekerjaan ya kita adalah satu keluarga, ya kan gitu. Kalau sudah di luar kerjaan ya kita satu keluarga kan. Kan gitu ini ya. Jadi saya nggak membuat suatu batasan. Maksudnya saya ini sebagai CEO, kemudian ya saya posisi sini nggak tersentuh di lapisan-lapisan yang lain kan gitu ini ya. Karena ya di perusahaan saya sampai OB pun juga cukup dekat dengan saya. Ini. Berarti hartawan ini kalau saya lihat benar-benar jiwa leadership banget ya kok ya. Boleh tahu gak sih kok terkadang itu ya mungkin bagi beberapa orang yang saya tahu tuh mereka sering ngomong gini. Bos itu belum tentu leader, ya kan? Tapi leader ketika jadi bos dia kan sangat bagus nih. Kalau saya lihat kok hartawan itu adalah kebetulan ya udah jadi CEO tapi proses kerjanya bukan seperti seorang bos tapi sebagai seorang leader karena memiliki leadership. Bagaimana sih kok menumbuhkan leadership itu dalam dirinya sampai kok hartawan bisa jarang loh kok ibaratnya ya seorang CEO tuh mau deket sama OB, ya jangankan OB lah sama staffnya pun belum tentu kan sebenarnya. Oke, kalau ditanya bagaimana sih untuk menumbuhkan leadership, ya kan gitu nih ya. Kalau saya mereview diri saya sendiri kan gitu. Sebetulnya kalau secara karakter saya itu bukan orang yang koleris. Yang memang katanya kalau koleris itu kan punya leadership yang tinggi ya, untuk bisa menjadi seorang leader kan gitu nih ya. Nah, saya itu bukan orang yang punya karakter koleris. Tapi karakter saya itu adalah melankolis dan pragmatis. Sama saya kok. Sama ya? Berarti ntar saya akan kayak Koko nih. Semoga iya dong, semoga dong. Ya kan gitu ini ya. Jadi saya memimpin itu bukan dengan memberikan perintah dengan ego saya seperti itu kan gitu ini ya. Tapi ya sesuai dengan orang yang pragmatis, bagaimana lebih ke arah pendekatan. Ya kan gitu, lebih ke arah pendekatan. Nah ini yang saya lakukan. Jadi saya dengan tim sejak pertama kali saya bangun PT Sabah Indomedica ini adalah bagaimana saya bisa dekat dengan tim yang ada. Walaupun saya sebagai CEO tapi saya dekat dengan semua lapisan yang ada, dari lapisan manajernya, supervisor sampai ke lapisan bawahnya.
ya kan gitu ininya. Jadi mereka tuh nggak ada yang merasa takut, yang ada adalah respect. Yes. Ya kan gitu ininya. Gak ada takut, karena kalau kita jadi leader ditakutin orang, nanti semua informasi nggak nyampe dong ke kita kan. Benar. Gitu ininya. Ya, nah itu yang kalau ditanya Kap, ini gimana menumbuhkan leadership? Ya balik lagi di diri kita Niki. Gimana kita tidak mengkotak-kotakan diri kita, bagaimana kita mau berbagi dengan tim kita, ya kan gitu ininya. Dimana kita juga tidak memposisikan diri kita eksklusif kan gitu ininya. Iya, benar. Nah dengan begitu ya nggak perlu kita ngomong, oh kita ini leader, orang udah bisa tahu, oh ya memang dia adalah leader gitu. Wes, Iya. keren banget sih kok ini. Ini ya hal penting lah ya, benar-benar terkadang memang ketika kita ngomong ada saatnya orang kayak membagi-bagi kasta ya, terkadang ya. Oh, karena saya di sini saya nggak mau sama yang ini segala macam ya, mungkin Betul. kebanyakan seperti itu. Ya mungkin itu salah satu hal penting sebenarnya ya, karena membangun relasi kalau saya lihat ya. Nah, Iya. mungkin ya salah satu keberhasilan Ko Hartawan saya lihat karena memang dari muda itu niat motivasi belajarnya kuat ya Ko ya. Mau tahu, semuanya mau ngerti, dan bisa sampai gini ya, oh kita nggak kaget lagi lah gitu. Walaupun saya nggak tahu Ko Hartawan dulu seperti apa waktu dengarnya, oh kita nggak kaget lagi lah. Memang dari muda itu udah jiwa leadernya itu udah ada ya, leadershipnya ibaratnya. Nah itu benar-benar wow sih ya, buat saya sih ya. Ya mungkin pelajaran paling berharga kok selama ini. Koko di bidang profesional nih, sampai sekarang ini pelajaran berharga apa sih kok yang paling penting oleh ini ke saya gitu? Oke, kalau Niki tanya tentang pelajaran yang paling berharga, ya mungkin kalau kita bicara masalah selama saya menjalankan perusahaan ya, Niki ininya. Bahasanya di dalam kita menjalankan segala apapun, termasuk di dalam kehidupan kita, ya kan gitu ininya. Ya, kita akan pasti menghadapi masalah-masalah yang ada. Oke. Ya, masalah-masalah ini bisa timbulkan banyak hal ya, terutama biasanya ya perubahan-perubahan yang ada kan. Ya perubahan dari misalnya SDM yang ada, yang keluar masuk, ya kan gitu ini ya. Kita bicara masalah regulasi yang ada, ya kan. Kadang kondisi market yang ada, masalah ekonomi yang ada, semua kan terjadi perubahan, ya kan. Nah, perubahan-perubahan ini akan menimbulkan masalah-masalah yang ada, ya kan gitu ini ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Nah, itu yang paling penting. Karena kita sebagai leader, kita tidak bisa lari dari permasalahan yang ada. Karena permasalahan ini udah pasti timbul, betul nggak? Iya. Di dalam kita menjalankan perusahaan, ya sampai kapanpun juga akan timbul hal-hal kayak gitu kan. Masalah pasti ada. Betul. Nah, yang penting kita jangan lari dari masalah. Ya, tapi bagaimana kita menghadapi masalah, cari tahu masalah dan cari solusinya. Jangan begitu kita tidak menggantung masalah yang ada dan semua bisa diselesaikan. Ya kan gitu nih ya. Nah, ini yang saya jalankan di dalam menjalankan ya perusahaan saya selama ini. Jadi ya kita ada masalah ya kita selesaikan, tidak digantungkan gitu nih ya. Ya, itu yang membuat ya semua bisa berjalan lebih smooth ya, Niki ini ya. Oke. Mungkin terakhir nih kok ya. Ya mungkin kalau tadi kok ngomong, yang kok ngomongin itu benar. Karena ya seperti cerita sebelumnya adalah, oh perusahaannya lagi perlu survive untuk di COVID ya tadi ya. Bidangnya ini karena ini oh harus cari peluang lain, yaitu ya walaupun bidang reguler sebelumnya growth-nya turun, tapi secara totalnya karena dia membuka yang baru jadi meningkat ya. Ya mungkin saya salah satu saya nggak kaget sih, kenapa? Karena waktu itu saya ingat ada nyampe setiap lahan kosong pasti buka untuk tes COVID. Tes COVID, ya kan? betul. Antigen segala. Oh itu salah satu peluang ya. Walaupun kita bingung, kok bisa secepat itu dibangunnya? Bisa ya kita break even point aja agak kita mikir ya, karena itu investasi ya. Tapi ternyata mereka berani, artinya itu memang peluang tinggi sih ya. Sampai menyebabkan yang regulernya ini bisa tertutupi dengan yang barunya lagi. Betul. Bener-bener ya harus out of the box ya, mencari peluang lain ya untuk menutupinya. Oke. Mungkin ya itulah kenapa dikatakan pemimpin tuh harus antisipatif ya. Ya
Itu makanya di pikiran kok ya, karena Betul. mikir terus walaupun nggak di kantor belum tentu nggak mikir. Di rumah aja mikir ya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih kok ya, nasihat untuk kita nih kok, untuk yang kita nih kok sebagai anak muda yang mau pensiun nih kok, atau mungkin beberapa orang juga ada yang mau pensiun nih, kira-kira apa nih kok untuk kita semua? Oke, kalau nasihat sih ya bagi teman-teman yang sedang meniti karir ya, baik sebagai profesional maupun sebagai entrepreneur atau pengusaha kan gitu ininya. Ya, saya sangat memegang prinsip ini yang saya jadikan company value di perusahaan saya sih. Niki. Oke. Ya ada 3 hal ininya. Yang pertama adalah ya kerja keras, work hard. Oke. Ya. Work hard. Karena keberhasilan, kesuksesan itu tidak akan bisa kita capai, kita dapat dengan bermalas-malasan, betul nggak? Oh, benar. Ya, kita harus mau kerja keras. Kerja keras dalam segala ini, dalam hal apa? Dalam segala hal, ya kan? Benar. Ya, tadi yang Niki bilang dari proses awal belajar, mempraktekannya, ya kan gitu ininya. Itu kan semua perlu usaha kerja keras kita kan, Ya, gitunya. benar. Kalau kita malas belajar, pasti nggak akan dapat ilmunya dong. Kita mau belajar tapi malas praktekin, tentu nggak akan jadi keahlian kita, betul nggak? Benar. Ya, jadi ya pertama yang harus dimilikin mau sukses jadi profesional maupun usaha adalah harus mau kerja keras. Oke, kerja Ya, keras kan? pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua harus punya integrity atau kejujuran. Kejujuran ya. Iya, karena Mahal harganya ya. mahal. Karena kenapa? Namanya kita kerja ataupun bisnis, ya kan gitu ininya. Ya terutama bisnis adalah bagaimana kita membangun trust dari orang lain, betul nggak? Benar. Ya. Nah, untuk bisa membangun trust itu dasarnya apa? Kita harus punya integrity, kejujuran, Yes. ya kan? Karena sekali kita nggak jujur, trust orang hilang kan? Betul. Kalau trust orang hilang, ya udah network kita hilang dong. Betul. Ya kan gitu ini ya. Kalau network kita hilang, bisnis kita akan semakin mengecil dong. Yes. Ya kan gitu ini ya. Nah, ini yang harus kita pegang. Bahwasanya ya kalau kita ingin bisnis yang berkelanjutan, ya kita harus pegang integrity kita, kejujuran kita. Ya kan? Integrity. Ya. Yang ketiga yang harus dimiliki adalah humbleness, kerendahan hati. Oh, humble ya. Ya. Karena inti daripada bisnis apa sih, Niki? Adalah bagaimana kita membangun networking kita, betul nggak? Yes. Networking itu Relasi. diawali dengan apa? Relationship. Yes. Ya, kita membangun relasi, betul nggak? Yes. Gitu nih ya. Nah, untuk bisa membangun relasi, apa yang kita butuhkan? Tentunya kan kita harus punya humbleness, rendah hati untuk bisa membangun hubungan tersebut, betul nggak? Yes, benar. Ya, dengan kita punya rendah hati, kita mau melayani orang lain. Ya kan gitu ininya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita tinggi hati, tentunya kita nggak akan bisa dekat dengan orang kan. Karena orang juga akan mikir, kok berteman atau membangun relasi dengan orang yang tinggi hati kayak gini ngapain gitu kan gitu ininya. Nah, itu yang saya selalu tekankan. Bahwasanya ya untuk bisa sukses ininya harus kerja keras, punya integrity, kejujuran, dan harus punya humbleness, kerendahan hati sehingga siap untuk melayani. Ya, itu secara personnya. Nah, kalau Niki tadi tanya nasihat untuk orang yang mau pensiun, ya kalau kita bicara masalah pensiun, ininya kita sesuai dengan topik kita adalah bagaimana pensiun yang healthy dan wealthy. Ya kan gitu ininya. Ya kalau healthy ya bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Makanya ya di masa muda, kadang-kadang banyak anak muda yang berpikir, oh saya masih muda ngapain ya, hidup suka-suka aja, makan suka-suka kan, waktu istirahat juga suka-suka kan gitu ininya. Karena kita dengan begitu kita nggak menginvestasikan kesehatan kita di masa muda, dan hasilnya nanti akan beda di masa tua kan. Ini ya. Nah jadi kita harus tetap berinvestasi di kesehatan kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita supaya nanti kita bisa pensiun yang healthy, betul nggak? Oh, benar. Ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah pensiun yang wealthy. Nah, ini yang kadang-kadang yang jadi problem banyak orang. Ya kan gitu. Ya, terutama katanya kan milenial, Gen Z katanya yang hidupnya instan, maunya apa adanya, yang cepat kan, serba cepat kan gitu ini ya. Ya, sebetulnya kalau kita bicara bagaimana untuk bisa pensiun yang wealthy, ya ini yang saya selalu sampaikan di programnya Financial Independence-nya CD ya. Oh iya, benar sekali. Iya, selalu 3 hal. Ya kan gitu ini ya.
masalah income, outcome, dan investasi. Yes. Ya kan gitu ini ya. Jadi kalau kita mau kita pensiun yang wealthy, artinya ya kita harus bisa punya income yang bagus. Kalau bisa semakin lama semakin meningkat, betul nggak? Benar. Nah, untuk bisa semakin meningkat gimana? Tingkatkan skill Anda. Yes. Nilai jual Anda akan meningkat kan? Tentunya akan dibayar lebih tinggi kan? Yes. Ya, tapi ini nggak cukup Benar. kalau tidak diimbangin dengan outcome-nya, pengaturan pengeluarannya. Karena sebesar apapun income, kalau outcome-nya lebih besar, pasti akan minus, ya kan? Dia harus bisa mengatur pengeluarannya. Dengan begitu, tentunya akan ada uang lebih kan? Yang bisa, nah uang lebih ini mana? Bisa ditabungkan atau diinvestasikan untuk bisa menjadi other income. Dengan begitu, income kita akan semakin besar nggak? Semakin besar. Dengan semakin besar, bisa mempercepat kita untuk pensiun yang wealthy, betul nggak? Benar. Iya, jadi dengan begitu kita akan pensiun bisa lebih cepat nggak? Bisa lebih cepat kan? Bisa. Makanya kita bisa menjalankan pensiun yang healthy dan wealthy. Ya kan? Jadi balik lagi cuma itu aja sih ininya. Ya. Oke, terima kasih Ko Hartawan atas masukannya ya untuk kita semua nih. Ya, khususnya teman-teman Gen Z ya, dari tadi disebut maunya semua instan. Itu benar banget, banyak yang orang ngomong. Tapi kita perlu tahu teman-teman, siapa yang nggak tahu mie instan? Tahu ya, mie instan aja tapi nggak bener-bener instan loh. Itu harus dibuka dulu, direbus segala macam. Ya walaupun sesederhana tapi nggak ada yang instan kan sebenarnya. Nah jadi teman-teman semua jangan lupa kita di sini juga harus belajar ya, khususnya dari narasumber kita Ko Hartawan tadi. Mau pensiun aja mikirnya lumayan jauh sampai mempersiapkan semuanya. Jadi mungkin dari sekarang kita harus mulai persiapan bagi yang mau pensiun dini ya, supaya hidupnya tuh nggak cuma kerja dapat income tapi maksudnya nggak bahagia ya, nggak bisa menikmati hidup ya. Ya mungkin definisi menikmati hidup tiap orang berbeda-beda, tapi ya minimal kita perlu punya waktunya untuk merealisasikannya ya. Mungkin ya itulah yang saya dapatkan hari ini ya. Terima kasih kepada Ko Hartawan ya atas hari ini ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan yaitu CD Counseling ya teman-teman. Jadi kita di sini di CD itu ada namanya CD Counseling. Ya di sini teman-teman yang membutuhkan konsultasi CD Counseling, kita hadir untuk teman-teman untuk mendengarkannya. Teman-teman di sini bisa menghubungi call centernya di nomor 0811 9873 300. Sekali lagi dengan nomor 0811 9873 300. Ini sifatnya free kecuali ada tindakan profesional. Ya, di CD Counseling kami juga punya konselor-konselor yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Nah, di sini juga kita akan memperkenalkan ada aplikasi Budayana yang dapat di-download di Google Play Store dan App Store. Aplikasi Budayana ini terdapat informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBI, yaitu baca parita, jadwal kebaktian, dan juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Sidir yang sudah menyaksikan hari ini. Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke.